Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Mila TV. Kita akan membahas ulasan sekaligus prediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini 10 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Di episode selanjutnya terlihat di sini Salsa yang diselamatkan oleh Ibu Panti. Lalu Salsa juga dibawa ke panti asuhan. Lalu di sana ketemu sama Lula. Lula juga kaget, kok Salsa ada di sini, kata Lula ke Ibu Panti. Lalu Ibu Panti juga, kamu kenal sama anak ini, kata Ibu Panti kepada Lula. Ini adalah cucunya Nek Bu Nawang, kata Lula. Saya kenal, kata Lula kepada Ibu Panti. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha yang mau ke rumahnya Salsa, mau nengok Salsa, tiba-tiba dia teriak-teriak di rumahnya nggak ada. Lalu lagi dia teriak-teriak, Pasha di sana datanglah si Alia Silatul karena menerima telepon yang dititipannya Salsa tidak ada. Lalu di sana juga terjadilah si Alia Silatul sama Pasha dimarahin lagi. Dan di sana si Alia Silatul dia ditunjuk-tunjuk sama Pasha. Lalu si Alia juga di sana tidak mau kalah, dia malah balik nunjuk ke mukanya Pasha. Lalu keesokannya dia langsung cari-cari Salsa keluar dan sambil teriak-teriak sambil menangis, menanya-nanya sama orang di jalan. Tapi satu juga tidak ada yang menemukan Salsa. Lalu di sana dia langsung melihatkan foto Salsa setiap orang yang lewat. Lalu dia juga pas duduk di sana dia kayak orang stres, si Alia Silatul dia menyesal telah meninggalkan anaknya. Singkat cerita, si Alia Silatul langsung pingsan dan ketemu sama Pasha dan dibawa ke rumah. Pas di rumah, si Alia Silatul juga sadar. Lalu pas Pasha mau berangkat mau cari lagi, si Alia Silatul tidak mau ditinggal. Lalu terjadilah di keromantisan si Alia Silatul dipeluk sama Pasha. Karena di sana juga sebenarnya juga Pasha juga sangat mencintai si Alia Silatul, tapi si Alia Silatulnya tidak robah-robah, kejahatannya terus melambung tinggi. Lalu di sana juga terlihat di sini sudah cekcok, tiba-tiba pas si Alia Silatul mau pergi, Pasha ada yang menelpon. Tiada lain yang nelpon itu adalah Lula. Tapi di sisi lain si Alia Silatul dia mendengarkan pembicaraan Pasha sama Lula. Dan di sana juga Pasha juga menerima telepon dari Lula bahwa Salsa ada di panti, kata Lula. Lalu di sana juga Lula udah bilang sama Pasha dan Pasha juga sangat gembira dan senang. Lula udah menyelamatkan Salsa. Pokoknya Mas Pasha kesini aja, saya ada yang mau diceritain sama Mas Pasha. Kenapa Salsa kok bisa pergi dari rumah? Lalu di sana juga Pasha juga ngomong, pokoknya jagain Salsa, saya nitip sama kamu, kata Pasha. Lalu di sana di sisi lain si Alia Silatul sangat senang karena Salsa sudah ketemu dan Salsa udah aman ada di panti. Lalu di sana juga Pasha tadinya mau supaya menyiksa si Alia Silatul supaya sadar, tapi si Alia Silatul sudah tahu karena mendengarkan dia pembicaraan dia. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Bu Farah, Dewa yang siap-siap mau biasa karena sudah pulang, udah lama dia di penjara, mau malam pertama lagi gitu kan. Nah di sana Dewa juga udah pakai parfum, udah pakai apa-apa, dia udah siap-siap, dia nunggu-nunggu istrinya yaitu Nana belum datang-datang juga ke kamar. Lalu di sisi lain terlihat Nana kedatangan lagi Bu Farah. Pas dia mau ke kamar mau nganter makanan, tiba-tiba Bu Farah, orang tua kayak apa itu Bu Farah itu karena jahatnya minta ampun kepada Nana. Benar-benar Bu Farah itu mau memisahkan Nana dari Dewa. Lalu di sana Bu Farah ngomong sama Nana, pokoknya kamu jangan nganterkan makanan ke Dewa, kerjaan kamu masih banyak.
Itu istrikan itu sudah numpuk, soalnya kamu itu masih punya utang sama saya 5 miliar, kata 500 juta kata Bu Farah. Dan di sana juga Nana juga mengerjakan yang disuruh oleh Bu Farah, yaitu menggosok pakaian. Singkat cerita, dia juga beres. Pas Nana masuk ke kamar, suaminya sudah tidur karena lama sudah menunggu. Pas dia ke kamar, dia juga langsung mandi karena capek keringatan. Lalu dia udah mandi, udah di baju, udah siap. Dia membangunkan suaminya. Lalu di sana juga Dewa juga bangun. Pas dia bangun, Nana malah ketiduran. Lalu di sana juga dicolok-colok hidungnya sama tangannya Dewa supaya bangun. Dan Nana juga tidak bangun, terus dicolok lagi pipinya, ditoelan sama Dewa. Lalu di sana juga Nana juga bangun dan Nana juga menanya sama Dewa. Ada apa mas? Kata Nana sambil senyum. Dan Nana juga ingat, oh iya kata Nana. Pas dia mau potong bebek angsa, udah mau mulai, tiba-tiba Nek Ratu video callan. Lalu di sana juga Dewa juga sangat kita dibikin baper dan pasti tertawa kalau melihatnya di sini video. Dewa juga menyesal dan di sana juga ngomong sama Nek Ratu juga kayak nggak senang. Lalu di sana juga udah beres video callan, tiba-tiba di sana Nana juga memandang suaminya. Lalu di sana juga lah terjadilah mungkin potong bebek angsa di kuali. Lalu keesok hariannya di sana Dewa sama Nana dikejar kayak anak kecil. Dia di sana juga Dewa sangat senang. Mudah-mudahan kemesraan ini jangan sampai terhalang lagi seterusnya, kata Dewa sambil melihat wajahnya Nana. Lalu keesok hariannya di sana Nana udah pulang dari kerja, tiba-tiba di sana Lipia si berkokokroni dan di sana juga lagi-lagi si Alia Sildatel tidak sadar-sadar. Lalu di sana si Alia Sildatel ngomong sama Lipia. Lalu di sana juga dia ngebongkar rahasianya si Brokokokroni dan juga menghina lagi depan Dewa masalah Nana. Dan di sana si Alia Sildatel ngomong, jadi Roni itu udah punya masa lalu sama Nana. Tapi di sana bukannya Dewa memarahin si Brokokokroni dan memarahin Nana, tiba-tiba si Alia Sildatel dibentak sama Dewa. Kamu ini kesini itu mau kerja apa mau gosip? Apa mau menghancurkan rumah tangga orang lain? Kamu itu Alia, kata Dewa. Lalu di sana juga si Alia Sildatel sangat sakit hati dan dia juga pergi. Lalu di sisi lain keesok hariannya Pasha dan Dewa sampai ke rumah dari kantor. Lalu di sana Dewa menanyakan sama Pasha, Pasha saya mau nanya, apa yang dikatakan si Kelvin waktu kita berkelahi? Apa si Kelvin itu ngomong sama kamu pengkhianat, kata Dewa ke Pasha. Saya juga tidak tahu Pak, kata Pasha ke Dewa. Lalu di sana juga Dewa pas masuk ke dalam rumah, di sana si Brokokokroni sama Bu Farah lagi ngomongkan sesuatu, bahwa Bu Farah ngomong sama si Brokokokroni, kamu jangan bilang-bilang sama Dewa bahwa Nana sudah dihukum sama saya semenjak Dewa di penjara. Lalu terdengar sama Dewa pas masuk ke dalam. Dan di sana juga Dewa juga sangat geram menanyakan kepada ibunya yaitu Bu Farah sama si Brokokokroni. Lalu di sana juga Nana juga lari mendekati suaminya jangan sampai emosi. Lalu di sana Dewa juga sangat geram dan menanyakan sama Bu Farah dan si Brokokokroni. Tapi di sana Bu Farah sama si Brokokokroni tidak ada yang menjawab. Lalu di sana juga Dewa juga memanggil Pasha. Lalu di sana juga Pak Dewa juga pas Pasha datang dia ngomong sama Pasha ke apa yang sebenarnya terjadi semenjak saya di penjara. Pasha, apa yang dihukum kepada istri saya sama Mama Farah dan si Alia Sildatel. Tapi di sana Nana sambil memandang wajahnya suaminya, udah mas, jangan diteruskan, kata Nana. Tapi Dewa sangat malah tambah geram ke Ibu Farah sama
si alias si Ledatel dan juga menanyakan kepada si Berkokok Kroni. Lalu Pasha juga di sana akan membongkar rahasia kejahatan Bu Farah dan si alias si Ledatel kepada Nana. Dan di sana juga Bu Farah memandang wajahnya Pasha dan Pasha juga memandang wajahnya Bu Farah. Dan di sana Bu Farah sangat ketakutan, pasti Pasha akan membongkar rahasia sebenarnya bahwa saya sudah menghukum Nana diperlakukan kayak pembantu. Dan di sana juga besar kemungkinan Pasha juga akan membongkar kejahatan Bu Farah dan si alias Ledatel kepada Dewa Buana dan akan mengasihkan CCTV yang asli kepada Pak Dewa supaya tahu sendiri, supaya melihat sendiri di CCTV. Dan juga besar kemungkinan si Berkokok Kroni juga akan membongkar rahasia besarnya si alias si Ledatel karena dia sudah dipermalukan di depan istrinya dan Bu Farah dan juga Dewa Buana karena masa lalunya dibongkar sama si alias si Ledatel. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini 10 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kalau kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.